Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 22 Maret 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penyembuh agung bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar menerima Kristus sebagai penyembuh dalam hidup kami dan menuruti akan hukum-hukum-Nya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Ashley Tambunan. Kepada Saudari Ashley, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi kita pada hari ini tanggal 22 Maret 2024 berjudul Penyembuh Agung. Ayat inti kita diambil dari Markus 16 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Dunia ini adalah rumah sakit kusta yang luas. Namun Kristus datang untuk menyembuhkan orang sakit, untuk memberitakan pembebasan kepada para tawanan setan. Dalam dirinya sendiri adalah kesehatan dan kekuatan. Dia memberikan hidupnya kepada orang sakit, orang yang menderita, orang yang kerasukan setan. Dia tidak menolak siapapun yang datang untuk menerima kuasa kesembuhannya. Dia tahu bahwa mereka yang memohon pertolongan kepadanya telah mendatangkan penyakit pada diri mereka sendiri. Namun dia tidak menolak untuk menyembuhkan mereka. Dan ketika kebajikan dari Kristus masuk ke dalam jiwa-jiwa yang malang ini, mereka diinsafkan akan dosa, dan banyak yang disembuhkan dari penyakit rohani mereka, serta dari penyakit fisik mereka. Injil masih memiliki kuasa yang sama, namun mengapa kita tidak menyaksikan hasil yang sama saat ini? Kristus merasakan kesengsaraan setiap penderita. Ketika roh jahat mengoyak tubuh manusia, Kristus merasakan kutukannya. Saat demam membakar arus kehidupan, dia merasakan penderitaan. Dan dia bersedia menyembuhkan orang sakit saat ini seperti ketika dia secara pribadi berada di bumi. Hamba-hamba Kristus adalah wakilnya, saluran bagi pekerjaannya. Dia rindu untuk menggunakan kuasa penyembuhannya melalui mereka. Dalam cara Juru Selamat menyembuhkan terdapat pelajaran bagi murid-muridnya. Pada suatu kesempatan, dia mengurapi mata orang buta dengan tanah liat dan memerintahkannya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu. Ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Terdapat di Yohanes 9 ayat 7. Penyembuhan dapat dilakukan oleh kuasa penyembuh agung. Namun Kristus memanfaatkan bahan alam yang sederhana. Meskipun dia tidak menyetujui pengobatan dengan obat-obatan, dia menyetujui penggunaan pengobatan yang sederhana dan alami. Kepada banyak orang menderita yang menerima kesembuhan, Kristus mengatakan, "Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Tertulis di Yohanes 5 ayat 14. Dengan demikian, dia mengajarkan bahwa penyakit adalah akibat dari pelanggaran hukum Allah, baik hukum alam maupun hukum rohani. Kesengsaraan besar di dunia tidak akan ada jika manusia hidup selaras dengan rencana Sang Pencipta. Kristus telah menjadi pembimbing dan guru Israel zaman dahulu, dan dia mengajarkan kepada mereka bahwa kesehatan adalah upah dari ketaatan terhadap hukum-hukum Allah. Dikutip dari The Desire of Ages halaman 823 dan 824. Terima kasih atas penatalainan Saudari Ashley. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Inti dari pekabaran Injil adalah pemulihan. Roh Nubuat berkata dalam The Desire of Ages halaman 824 paragraf 5. Intisari Injil adalah pemulihan.
Dan Juru Selamat ingin agar kita mengajak mereka yang sakit, putus asa, dan menderita, agar tetap berpegang pada kekuatannya. Pemulihan itu adalah dengan berpegang pada kekuatan Yesus. Itu sebabnya dalam paragraf yang sama, Roh Nubuat menyatakan, adalah tugas kita untuk mempersembahkan mereka yang sakit dan menderita kepada Kristus dalam pelukan iman kita. Kita harus mengajari mereka untuk percaya pada penyembuh agung. Kita hendaknya berpegang teguh pada janjinya dan berdoa memohon perwujudan kuasanya. Dalam proses pemulihan kesehatan dan penyembuhan, aspek terutama dalam prosesnya adalah iman kita, yaitu iman dalam janji Yesus, Sang Penyembuh Agung, dan memohon akan kuasanya yang menyembuhkan. Itu sebabnya dalam buku Injil, Yesus berulang-ulang menyatakan tentang hubungan iman dan kesembuhan. Alkitab berkata dalam Matius 9 ayat 22, tetapi Yesus berpaling dan memandang dia, serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Matius 9 ayat 29, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Matius 15 ayat 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Karenanya jelas sekali, ada hubungan yang erat antara iman kita dengan kesembuhan kita, baik jiwa dan tubuh, yaitu iman kita kepada Yesus di dalam Yesus, yang adalah Sang Penyembuh Agung kita. Dan iman juga bukan hanya bagi yang sakit, tetapi bagi yang bekerja bagi Yesus dalam pemulihan mereka yang sakit. Renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 90 paragraf 3. Dan dia bersedia menyembuhkan orang sakit saat ini, seperti ketika dia secara pribadi berada di bumi. Hamba-hamba Kristus adalah wakilnya, saluran bagi pekerjaannya. Dia rindu untuk menggunakan kuasa penyembuhannya melalui mereka. Dan untuk menjadi saluran penyembuhan bagi Yesus, kita harus memiliki iman. Roh Nubuat berkata dalam The Desire of Ages halaman 825 paragraf pertama. Kuasa kasih ada dalam semua penyembuhan yang dilakukan Kristus, dan hanya dengan mengambil bagian dalam kasih itu melalui iman, kita dapat menjadi alat bagi pekerjaannya. Jika kita lalai menghubungkan diri kita dalam hubungan ilahi dengan Kristus, arus energi pemberi kehidupan tidak dapat mengalir deras dari kita ke manusia. Kita dapat menjadi saluran kuasa penyembuhan yang dari Yesus, asal melalui iman kita mengambil bagian dalam kuasa kasih Yesus. Oleh terhubung dengan Yesus, maka arus energi pemberi kehidupan mengalir deras melalui kita kepada sesama kita yang sakit. Dan untuk memelihara kesehatan kita, penting bagi kita untuk menurut, yaitu menurut akan hukum Allah. Medical Ministry halaman 13 paragraf 2 berkata, Yesus Kristus adalah penyembuh agung, namun Dia menginginkan agar dengan hidup selaras dengan hukum-hukumnya, kita dapat bekerja sama dengannya dalam pemulihan dan pemeliharaan kesehatan. Jadi, menurut hukum sama dengan pemulihan dan pemeliharaan kesehatan. Hukum apa yang dimaksudkan? Hukum alam tentunya. Membina anak yang bertanggung jawab halaman 388 paragraf 2 menyatakan, sebagai asas dasar dari segala pendidikan dalam bidang ini, anak muda harus diajar memahami bahwa undang-undang alam adalah undang-undang Tuhan, bersifat ilahi sama seperti peraturan-peraturan 10 hukum. Undang-undang yang mengatur organ tubuh kita, Allah telah tuliskan di atas setiap saraf, otot, dan jaringan-jaringan tubuh. Setiap pelanggaran yang sengaja dan tidak berhati-hati adalah dosa terhadap hali kita. Kalau demikian, betapa pentingnya bahwa suatu pengetahuan yang sempurna tentang undang-undang ini harus dibagikan.
Jadi, undang-undang alam atau hukum alam itu tertulis pada setiap syaraf, otot, dan jaringan tubuh kita. Dan bila hukum tersebut dilanggar, maka kita akan jatuh sakit. Karenanya, jika kita dengan sengaja melanggar akan hukum alam dan tidak berhati-hati sehingga kita menjadi sakit, maka itu adalah dosa terhadap pencipta kita. Contohnya, kita perlu teratur makan dan teratur tidur. Jika kita langgar, maka tubuh kita akan sakit. Itu sama dengan dosa. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata, kebiasaan-kebiasaan yang benar dalam hal makan, minum, dan berpakaian harus dipegang teguh. Anak-anak dan kita semua harus dijaga dari pemanjaan selera, teristimewa dari makanan yang merangsang. Karenanya renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 90 paragraf 6. Kristus telah menjadi pembimbing dan guru Israel zaman dahulu, dan Dia mengajarkan kepada mereka bahwa kesehatan adalah upah dari ketaatan terhadap hukum-hukum Allah. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, penyembuh agung kita adalah Yesus, dan oleh iman dalam kuasa-Nya serta penurutan akan hukum-hukum-Nya mendatangkan kesembuhan dan pemeliharaan kesehatan. Dan melalui kita, oleh iman, kuasa-Nya yang menyembuhkan itu dapat menjadi bagian sesama kita. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran indah pada pagi hari ini, bahwa Yesuslah penyembuh agung kami, dan penting kami beriman di dalam Dia dan kepada Dia, sebab oleh iman kami kesembuhan menjadi bagian kami, dan untuk memelihara kami perlu menuruti akan hukum-hukum Allah, yaitu hukum alam. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Roh Kristus dalam hati ini, kami semua memiliki Kristus yang adalah Sang Penyembuh Agung, dan memiliki kesembuhan teristimewa jiwa kami, dan bila mana jiwa kami pulih, tubuh kami pun sembuh. Dan oleh kehadiran Roh-Nya, kami pun dapat menurut hukum-Mu dengan sempurna. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.